Film dimulai di suatu tempat yang gersang, di mana ada seorang pria bernama Virgil yang lagi pergi ke pertambangan dengan kereta api. Situasi dunia sekarang mengalami distopia yang tampaknya bumi telah mengalami musibah kekeringan. Di kereta itu, Virgil ada melihat seorang wanita bersama bayinya yang terlihat lemas dan membuat Virgil jadi nggak enak ketika dia memakan roti. Maka dari itu, dia memberikan rotinya sebelum dia turun dari keretanya. Di sana dia melihat suatu tempat yang akan dituju dengan situasinya yang sepi. Sesampainya di sebuah rumah, Virgil bertanya ke seorang pria tentang pertemuannya dengan seseorang di tempat ini untuk pergi ke pertambangan itu. Tapi si pria tampaknya mencuekinya, nggak peduli dengan seseorang yang datang ke tempatnya. Meskipun Virgil tahu kalau dia terus dicuekin, tapi dia tetap bertanya terus-menerus. Dan ketika dia bertanya, di mana kamar mandinya? Si pria menjawabnya dengan bahasa lain yang Virgil duga kalau itu ada di belakang. Dia kemudian menuju ke sana dan menemukan toiletnya yang ternyata tampak kotor sekali. Ketika dia lagi sibuk, Virgil kedatangan pria yang mau dia temui itu dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Ketika dia lagi bersih-bersih, si pria itu menyuruhnya untuk jangan buang-buang air karena air di tempat ini terbatas. Berangkatlah Virgil memasuki area terlarang dengan mobil pria itu yang bernama Kate. Karena ini adalah jasa pengantarannya, dia memberitahu tagihannya ke Virgil dengan total 4 juta. Ini membuat dia menjadi heran kalau kata orang-orang di daerahnya, tagihannya cuma 3 juta. Tapi Kate membalas kalau itu belum termasuk bahan bakar dan yang lainnya. Setelah merasa nggak apa-apa kan itu, Virgil mulai merasa panas, jadi dia menyalakan AC di mobilnya. Namun Kate menyuruhnya untuk jangan menyalakannya, karena itu akan meledakkan mesin mobil. Beberapa waktu kemudian, mobil Kate mengalami pecah ban, oleh karena itu mereka mesti menggantinya terlebih dahulu. Di saat itu mereka melihat 2 ekor anjing liar yang kelaparan, dan yang paling kuat berhasil memakan yang lemah. Jadi Kate pun memukul yang udah lemah hingga tewas, karena nggak mau anjing-anjing liar itu merepotkan dan mengganggu mereka ke depannya. Setelah bannya udah selesai diganti, mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk menginap dulu dan berbicara tentang situasi dan kondisi di zaman sekarang ini. Kate mengetahui kalau Virgil datang dari suatu daerah dengan situasi dan kondisinya yang udah memburuk, dengan orang-orang yang saling menyalahkan satu sama lain. Kate lalu bertanya kenapa Virgil mau ke tambang itu. Karena dia merasa kalau tambang itu tempat yang aneh untuk dituju. Virgil menjawab kalau dia berharap hidupnya bisa berubah dengan bekerja di tambang itu dalam 4 bulan, sesuai iklan di brosur yang dia bawa. Tapi Kate melihat skeptis akan ini, menganggap tempat itu nggak akan jauh lebih baik dari kehidupannya Virgil sekarang ini. Karena pengurus tambang itu akan memperlakukan Virgil seperti budak, juga waktu yang menyebalkan dan pekerjaan yang sangat kotor. Namun Virgil merasa nggak apa-apa kan itu, karena di tempat asalnya juga udah nggak bagus. Esok harinya ketika melanjutkan perjalanan, Virgil gantian yang menyetir dengan Kate yang tidur di sampingnya. Di kesempatan ini, Virgil pun menyalakan AC-nya karena dia merasa sangat panas di lingkungan ini. Dan ketika dia menyalakan AC-nya ke mode sangat kencang, mesin mobil pun naasnya mengalami kerusakan. Ini membuat Kate tentu aja marah, maka dari itu dia menyuruh Virgil untuk memberhentikan mobilnya. Setelah menenangkan Kate yang kesal dengan meminta maaf, dia berpikir kalau kerusakannya nggak terlalu parah, jadi masih bisa diperbaiki lagi. Dalam keadaan pincang, Virgil pergi untuk pipis di dekat pohon mati, dan ketika dia melihat di sekitarnya, dia ada menemukan bongkahan batu yang menarik perhatiannya. Setelah diperiksa, ternyata salah satu batunya adalah emas, yang membuat dia menjadi kaget. Mengetahui ini, dia pun memanggil Kate untuk melihatnya, yang membuat dia menjadi kaget juga. Tapi untuk memastikannya kalau itu benar-benar emas, dia pun membakarnya dengan pemantik api yang jikalau itu hangus maka itu bukan emas. Setelah diperiksa, ternyata itu memang beneran emas. Oleh karena itu mereka pun membongkar tanah sekitarnya untuk mengambil bongkahan emas itu.
Setelah cukup untuk menggerakkan emas itu, mereka lalu berusaha mengeluarkannya. Namun ternyata emasnya sangat berat dan gak bisa mereka keluarkan dengan tangan. Jadi mereka menggunakan mobil dengan tali yang mengikat batunya. Namun setelah beberapa kali percobaan, itu juga belum cukup untuk menggerakkan batunya. Setelah membongkar tanah di sekitarnya lebih dalam lagi, mereka memutuskan untuk menemukan kayu bakar sebelum matahari terbenam untuk menjauhkan anjing-anjing liar itu. Oleh karena itu, dengan menyalakan api, para anjing gak akan mengganggu mereka. Di saat lagi bersantai, Kate menjadi bersemangat karena Virgil udah menemukan bongkahan emas yang membuat mereka berdua menjadi bahagia. Tapi mereka harus mengeluarkan batu itu, dengan Kate yang berpikir salah satu dari mereka harus memanggil ekskavator untuk mengeluarkannya. Dan salah satunya lagi harus tinggal di sini untuk menjaga emasnya. Kate mengaku tahu suatu tempat yang bisa dituju dalam 2 hari yang memiliki apa yang mereka butuhkan. Jadi dalam 4 hari pulang pergi, ditambah 1 hari untuk menyotir ekskavatornya, mereka seharusnya bisa mulai mengangkut emasnya. Dia lalu menyuruh Virgil untuk pergi meminta ekskavator itu, sementara dia sendiri tinggal di sini untuk menjaga emasnya. Namun Virgil bertanya, kenapa bukan dia sendiri yang tinggal di sini untuk menjaga emasnya? Yang dijawab Kate kalau dia sebenarnya nggak mempercayainya. Dia memberitahu kalau Virgil harus menjaga dirinya sendiri dan menjaga airnya, menghindari sinar matahari sampai memperhatikan makanannya. Belum lagi kalau ada orang yang datang, dan jika memang ada, orang itu pastinya mau mengambil emas itu juga. Namun karena Virgil merasa ini adalah emas yang mantap, dia pun meyakinkan Kate kalau dia bisa menjaga emasnya. Akhirnya Kate pun setuju dan keesokan harinya dia memberikan Virgil persediaan yang dia butuhkan. Mengetahui Virgil yang heran kenapa Kate mempunyai lebih banyak air, dia beralasan karena dia harus memasukkannya ke dalam mesin mobil agar tetap dingin. Dia lalu mengasih ponsel miliknya agar dia bisa menghubungi Virgil di perjalanan. Dan setelah dia memberi ponsel lainnya, begitu dia dapat ekskavator. Setelah dia meninggalkan Virgil, Virgil lalu menutup kembali emasnya dengan tanah pasir dan memasang tenda darurat untuk dia bisa meneduh, sehingga penjagaan emas pun akhirnya bisa dimulai. Virgil kemudian pergi mengambil beberapa kayu dan setelah dia mendapatkannya, dia melihat ada kalajengking yang mendekati kayunya. Karena dia nggak mau kenapa-napa, dia pun berusaha mengusir kalajengking itu, tapi nggak mau membunuhnya. Di malamnya ketika makan malam, Virgil ada mendengar suara si anjing-anjing liar itu. Namun karena dia ada api unggun yang menyala, para anjing itu nggak berani untuk mendekatinya. Esok harinya wajah Virgil mulai terlihat mengering gara-gara terkena sinar matahari. Ketika dia lagi sibuk, ada suara telepon yang berbunyi. Jadi dia pun cepat-cepat untuk mengambilnya. Namun naasnya panggilannya mati duluan sebelum dia bisa meresponnya. Setelah dia mengambil beberapa kayu lagi untuk api unggunnya, dia ada melihat sebuah cahaya kelap-kelip dari bukit yang jauh, yang dia kira kalau itu adalah manusia. Oleh karena itu dia pun menyembunyikan emas itu dengan batu-batu lainnya. Tapi cahaya itu masih berkelap-kelip, yang akhirnya membuat dia menjadi penasaran. Jadi Virgil pun pergi ke cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kaleng bekas yang memantulkan cahaya. Namun dari kaleng itu, ternyata di balik bukit itu ada bangkai pesawat. Dia berpikir kalau pesawatnya udah lama hancur dan terjatuh di daerah itu. Dengan bahasa Korea di pesawat itu, menandakan kalau pesawat ini berasal dari Korea. Dia lalu memeriksa ke dalam dan gak menemukan apa-apa yang menarik untuk diambil. Dari pesawat ini dia merasa lebih nyaman dan aman untuk tinggal di sini. Namun dia nggak bisa menjaga emas itu karena terlalu jauh. Jadi dia memutuskan untuk mengambil beberapa serpihan pesawat untuk dipasang ke tendanya supaya lebih aman. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Virgil memasang serpihan-serpihan itu di tendanya untuk di-upgrade. Dan akhirnya dia pun merasa lebih aman. Tapi ternyata itu masih belum bisa bikin dia terbebas dari sinar matahari yang panas. Karena sinarnya masih bisa menyinarinya tepat ketika mataharinya berada di atas jam 12 siang. Pada akhirnya Virgil mulai mengalami sakit kepala dan memutuskan untuk pergi keluar. Di sana dia melihat si kalajengking yang masih berada di sekitarnya
dan mulai berbicara dengan dia, menganggapnya seperti teman. Namun setelah si kalajengking pergi, Virgil kepikiran untuk memecahkan bongkahan emas itu, untuk mengambil bongkahan kecilnya yang bisa dia bawa untuk jaga-jaga. Nggak lama setelah dia menerima telepon dari Kate yang mengabarkan kalau dia masih di jalan dan mesin mobil naasnya mengalami kepanasan. Karena kejadian ini, maka dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa kembali ke Virgil. Di malamnya, Virgil mulai diganggu lagi sama para anjing liar itu yang udah semakin kelaparan. Jadi, dia berusaha mengusir mereka dengan api sampai mereka benar-benar menjauhinya. Meskipun Virgil udah berhasil menjauhi mereka, dia mulai merasa khawatir akan keselamatannya, apalagi si Kate yang belum datang-datang. Makin lama kondisi Virgil makin memburuk, apalagi dia harus menghemat persediaan yang ada untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, dia ada melihat ular yang dia pikir adalah ular berbisa. Oleh karena itu, dia pun berusaha membunuh ular itu dengan alat tajamnya. Tapi sayangnya si ular berhasil menghindari serangannya. Karena dia melakukan serangannya dengan melompat, dia pun gak sengaja menjatuhkan botol air minumnya di belakang hingga tumpah, yang membuat dia merasa bersalah dengan mencap bodoh dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian dia kembali ke pesawat lagi untuk mengambil serpihan-serpihan pesawat untuk tendanya. Namun di tengah aktivitasnya dia melihat seseorang yang berjalan ke arahnya, yang membuat Virgil menjadi ketakutan dengan bersembunyi. Karena dia udah terlambat untuk bersembunyi, dia pun pada akhirnya ketahuan sama orang itu dan disuruh untuk keluar. Karena orang itu gak bernama, jadi kita panggil Ayu aja ya. Meskipun kedatangan Ayu baik-baik, Virgil tentu aja masih ketakutan karena dia mau menjaga emasnya baik-baik dari orang lain. Ketika Ayu bertanya, "Kenapa berada di sini?" Virgil menjawab kalau tempat ini bagus. Yang ditanggapi Ayu kalau itu omong kosong. Dia mengungkapkan kalau sebenarnya 5 kilo dari tempat ini ada sumur air dan lebih banyak tempat untuk berlindung. Virgil pun memilih untuk tetap diam, yang ditanggapi Ayu kalau dia kurang bersahabat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi darinya. Dia lalu bilang kalau dia ada melihat tenda yang ada di balik bukit yang belum dia ketahui kalau itu milik Virgil, dan membuat Virgil menjadi cemas kalau dia akan pergi ke tempatnya. Jadi dia pun beralasan kalau dia cuma pemulung di sini, yang tentu aja nggak dipercayai sama Ayu. Mengira Ayu kalau tempat pesawatnya adalah tempat perlindungannya, Virgil pun mengasih tempat itu untuk dia. Jadi Virgil bisa kembali ke tendanya dengan aman. Namun ini malah membuatnya makin dicurigai dengan Ayu yang mengikutinya dari belakang. Mengira kalau Virgil ada menyembunyikan sesuatu darinya. Ketika Ayu bertanya ke dia terus-menerus, Virgil pun mulai emosi dengan menyuruhnya untuk pergi ke pesawat itu. Tiba-tiba Virgil menjadi lemas, yang diketahui Ayu kalau dia mengalami sakit kepala karena otaknya mengalami dehidrasi, sehingga pada akhirnya dia akan mengering seperti spons yang kering. Selain itu, dia akan mengalami halusinasi beberapa waktu kemudian. Jadi dia menyuruhnya untuk beristirahat di sini. Ini tentu aja ditolak sama Virgil. Oleh karena itu dia berusaha menjauhkannya dari tenda. Ini membuat Ayu makin curiga. Mengapa Virgil adalah orang yang rakus, mengambil apa yang bukan haknya? Ayu bahkan menganggapnya seperti virus, yang membuat Virgil makin emosi, dan dia pun memukul kepala Ayu dengan skop hingga tewas. Merasa kaget, Virgil pun langsung menguburkan mayat Ayu, sekaligus mengambil persediaannya yang bisa diambil. Setelah tenang dari kejadian itu, ternyata anjing liarnya masih bisa mengambil tubuh Ayu dari tanah. Jadi dia pun memutuskan untuk membakarnya sambil merasa bersalah karena udah membunuhnya secara sengaja, demi bisa menjaga bongkahan emas dari orang lain. Esok harinya, Virgil mendapat telepon dari Kate yang memberitahu kalau dia udah mendapatkan ekskavatornya. Tapi karena ekskavatornya membuat pergerakannya menjadi melambat, dia memberitahu kalau dia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa sampai ke Virgil. Ini membuat dia menjadi gak tahan, karena dia mau segera pergi dari tempat ini dengan emasnya. Gak lama setelah itu, pembicaraan mereka terganggu ketika Virgil ada melihat sebuah truk yang melaju. Jadi dia pun sontak bersembunyi, sampai truk itu menghilang dari pandangannya. Esok harinya ketika dia mengambil beberapa kayu lagi, dia baru menyadari kalau ternyata ada terjadi badai pasir.
Oleh karena itu dia pun berusaha kabur dari badai itu dengan kembali ke tempat tendanya untuk berlindung. Meskipun dia udah berlindung, tendanya naasnya menjadi hancur lebur karena saking kencangnya badai pasir itu. Alhasil Virgil mesti bertahan dari kencangnya badai pasir, dan beberapa saat kemudian dia pun naasnya terkena pohon mati itu yang menimpanya. Beberapa waktu kemudian Virgil kembali sadar dengan ranting pohon yang tertancap di tubuhnya, yang membuatnya merasa kesakitan. Dia lalu melihat semua persediaannya pada tertimbun sama pasir, termasuk makanan dan minumannya. Tapi tidak untuk bongkahan emas yang masih bisa dia temukan, dan menjadi sedikit lega akan itu. Setelah dia merawat lukanya, Virgil tiba-tiba pingsan karena kondisinya yang makin memburuk. Dia kemudian melihat seorang wanita yang mirip dengan Ayu, dengan senjata crossbow yang dia miliki. Ini membuat Virgil menjadi nggak percaya, mengira kalau dia lagi mengalami halusinasi dengan Ayu yang kembali hidup lagi. Namun anehnya, Ayu malah mau menolongnya dengan mengasihinya air minum untuk bisa bangkit lagi. Setelah ada tenaga lagi, Virgil kemudian mendekati bongkahan emasnya. Tapi di saat itu dia menerima telepon dari Kate dan langsung melaporkan kalau dia ada melihat Ayu. Mengetahui ini, Kate pun menyuruhnya untuk menyingkirkan Ayu dan jangan sampai dia mendapatkan emasnya. Ketika Virgil berusaha menutupi bongkahan emas itu, tiba-tiba datang Ayu yang masih berada di sampingnya, yang menanyakan apakah dia lapar. Ini tentu saja membuat Virgil menjadi heran dan karena menjadi ketakutan akan direbut emasnya. Dia pun menyuruhnya untuk pergi. Ayu kemudian menanyakan apakah dia melihat adiknya, yang membuat Virgil makin heran dan tetap menyuruhnya untuk pergi. Setelah dia pergi, Virgil kemudian tertidur lagi. Dan setelah dia terbangun, ternyata udah banyak api unggun yang melingkarinya. Dia lalu mendapat telepon dari Kate lagi, yang menanyakan bagaimana situasinya. Tapi di saat itu pembicaraannya menjadi terganggu karena Virgil melihat banyak anjing liar yang mulai mendekatinya, karena api unggun yang melingkarinya udah pada mati. Dia pun kemudian meminta Kate untuk segera menjemputnya karena dia lagi mengalami situasi yang gawat. Para anjing liar pun makin banyak yang membuat Virgil makin panik. Karena kelamaan dia pun marah-marah ke Kate, menganggapnya nggak berguna, serta menegaskan kalau emas itu adalah miliknya. Namun Virgil nggak menyadari kalau selama ini dia cuma dimata-matai sama Kate aja dari jauh, mengkhianatinya dengan cara menunggunya dimakan sama para anjing liar hingga tewas. Para anjing liar makin mengerumuninya, lalu mulai menyerangnya secara bersamaan, dan akhirnya Virgil pun habis. Tepat sebelum dia benar-benar tewas, dia sempat melihat brosul itu. Menyesal kenapa dia nggak lebih memilih untuk menuju ke pertambangan itu. Sementara itu, Kate terlihat senang melihat Virgil yang udah dihabisin sama para anjing liar. Dan setelah itu dia memastikan kalau Virgil udah tewas. Dia pun berangkat untuk mengambil bongkahan emas itu dengan ekskavator yang ternyata udah dibawa. Film diakhiri dengan Kate yang mau mengambil bongkahan emasnya dan tiba-tiba tubuhnya tertusuk panah dari kejauhan dan dia pun habis dengan mayat Virgil yang berada di sampingnya. Ini menandakan kalau Kate ditembak sama Ayu. Dan Ayu yang dianggap hantu sama Virgil sebenarnya itu adalah orang beneran. Dan dia adalah kakaknya Ayu. Apa buktinya kalau dia adalah kakaknya Ayu? Yaitu dari pertanyaannya ke Virgil sebelum tentang pencarian adiknya. Yang gak diketahui sama si kakak kalau Virgil itu udah membunuh adiknya. Tapi dari situ dia merasa curiga sama Virgil kalau ada terjadi sesuatu yang gak beres sama dia. Jadi kakaknya Ayu memutuskan untuk memperhatikannya dari jauh. Dan setelah dia melihat Kate yang datang, si kakak pun menembaknya dari jauh. Dia melakukan itu antara mungkin mau membalas apa yang udah Kate perbuat ke Virgil, atau si kakak mau merebut emasnya. Gold 2022 merupakan film yang mencerminkan sifat rakus yang dimiliki oleh banyak manusia. Tentunya sifat rakus bisa sangat berbahaya bagi kita. Memang, emas yang sebegitu banyak akan membuat siapapun menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Namun, hal itu malah hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Virgil rela mengorbankan hidupnya hanya untuk menjaga emas. Padahal, dirinya sendiri malah dikhianati oleh Kate
yang hanya menunggu Virgil akan mati. Ya, begitulah alur cerita film kali ini. Makasih ya yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, don't forget subscribe ya. Dah.